Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin soal salah satu penemuan paling penting, bahkan mungkin yang paling penting dalam sejarah modern. Sesuatu yang sekarang ada di kantong kamu, di meja kerja kamu, ya pokoknya di hampir semua barang elektronik deh. Yuk kita bongkar rahasia si transistor. Oke, sebelum mulai saya mau lempar pertanyaan dulu. Coba pikirin deh, apa sih penemuan paling penting yang justru mungkin belum pernah kamu lihat langsung dengan mata kepala sendiri? Bendanya ini super duper kecil, tapi efeknya, wah, mengubah dunia. Jawabannya adalah transistor. Benda-benda mungil inilah pondasi dari semua alat elektronik canggih yang kita pakai. Serius, tanpa transistor nggak bakal ada yang namanya smartphone, laptop, apalagi internet yang kita kenal sekarang. Lupakan semua itu. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Di bagian pertama ini, kita bakal coba ngertiin dulu, sebenarnya transistor itu ngapain sih? Kok bisa benda sekecil ini punya kekuatan yang begitu besar? Intinya, transistor itu punya dua pekerjaan utama. Pertama, dia itu kayak saklar super cepet. Bayangin saklar lampu, tapi ini bisa nyala mati miliaran kali dalam sedetik. Gila kan? Nah, fungsi keduanya, dia bisa jadi penguat sinyal atau amplifier. Jadi dia bisa ngambil sinyal yang lemah banget, terus diubah jadi sinyal yang jauh lebih kuat. Nah, kutipan ini nih yang ngerangkum semuanya. Kata kuncinya itu, kontrol. Transistor itu ngasih kita kemampuan buat pakai energi yang seuprit untuk ngendalin energi yang jauh lebih besar. Dan hebatnya lagi, dengan presisi yang luar biasa. Oke. Mungkin konsep barusan kedengeran agak abstrak ya. Gini deh, cara paling gampang buat ngebayanginnya adalah pakai analogi. Sebuah analogi yang sederhana tapi kuat banget. Coba kita bayangin sebuah pipa air. Coba bayangin ada pipa air raksasa, tapi alirannya macet total karena ada katup besar yang nutupin jalan, nggak ada air yang bisa lewat. Terus, di sampingnya ada pipa kecil. Cukup dengan ngalirin sedikit aja air lewat pipa kecil ini, katup utama yang gede tadi langsung kebuka. Dan tiba-tiba, wush, aliran air yang super deras bisa ngalir lewat pipa utama. Nah, di analogi ini, aliran air yang kecil itu adalah sinyal listrik mungil yang masuk ke transistor. Dan aliran air yang deras, itu adalah arus listrik besar yang berhasil dia kendalikan. Keren kan? Itulah prinsip dasarnya. Analogi tadi ngebantu banget ya, tapi kan di dunia nyata nggak ada katup air di dalam chip. Jadi bahan apa sih yang bikin gerbang elektronik ini bisa bekerja? Jawabannya ternyata ada di bahan yang sangat umum di sekitar kita, silikon. Jadi pada dasarnya ada 3 jenis material nih. Ada konduktor, kayak tembaga, yang gampang banget dialiri listrik. Terus ada isolator, kayak karet, yang sama sekali nggak bisa ngalirin listrik. Tapi keajaibannya ada di yang ketiga, semikonduktor, contohnya silikon. Apa yang bikin dia spesial? Karena kita bisa bujuk dia buat jadi konduktor atau jadi isolator. Kerennya di situ. Terus, gimana caranya para insinyur bisa ngendaliin si silikon ini? Mereka pakai proses yang namanya doping. Eits, tenang, ini bukan doping kayak di dunia olahraga ya. Doping di sini maksudnya proses menambahkan sedikit kotoran atau material lain ke silikon murni buat ngubah sifat listriknya. Pertama, ada doping tipe N. Gampangnya, kita masukin atom kayak fosfor ke dalam silikon. Nah, fosfor ini punya lebih banyak elektron. Jadi hasilnya si silikon jadi kelebihan elektron bebas. Karena elektron itu muatannya negatif, makanya kita sebut ini tipe N. Kebalikannya, ada doping tipe P. Kali ini kita masukin atom kayak aluminium, yang elektronnya lebih sedikit. Ini bakal menciptakan lubang atau kekosongan di tempat yang harusnya diisi elektron. Nah, karena lubang ini seolah-olah butuh elektron, kita anggap dia bermuatan positif, makanya namanya tipe P. Oke, jadi sekarang kita punya 2 bahan, silikon tipe N yang kelebihan elektron, dan tipe P yang penuh lubang. Nah, sekarang bagian serunya. Gimana caranya menggabungkan 2 bahan ini buat menciptakan saklar ajaib yang kita sebut transistor? Transistor yang paling umum itu dibuat dengan nyusun lapisan ini, kayak sandwich, NPN. Nah, pas lapisan-lapisan ini disatuin, secara alami terbentuk semacam dinding atau penghalang listrik di perbatasannya. Jadi, dalam kondisi normal, dinding ini bakal ngeblokir aliran listrik, buntu total. Jadi, gimana dong cara kita ngebuka dinding yang ketutup itu? Ternyata, ada kuncinya, sebuah angka ajaib, 0,7 volt. Cuma butuh tegangan sekecil ini buat ngebuka paksa penghalang pertama. Dan dari situlah semuanya dimulai. Jadi, dalam keadaan normal, kalau nggak ada sinyal apa-apa, penghalang internal itu aktif. Arus listrik utama mau lewat dari satu sisi, yang kita sebut kolektor, ke sisi lain yang namanya emitor, tapi ketahan. Nah, pas kayak gini, transistornya lagi dalam keadaan mati.
Tapi begitu kita kasih sinyal kecil sebesar 0,7 volt tadi ke lapisan tengah yang namanya basis, disitulah keajaiban terjadi. Sinyal kecil ini kayak kunci yang ngebuka gerbang pertama, dan boom! Penghalang itu runtuh. Begitu penghalang pertama runtuh, arus utama yang jauh lebih besar bisa nerobos penghalang kedua. Tiba-tiba jalannya kebuka lebar, dan saklar pun jadi nyala. Yuk kita rangkum biar gampang. Arus yang super kecil kita alirkan ke pin basis. Ini ibaratnya kayak kita ngebuka gerbang. Hasilnya, arus yang jauh lebih besar bisa ngalir bebas dari pin kolektor keluar lewat pin emitter. Jadi intinya, arus kecil berhasil ngendaliin arus yang super besar. Itulah esensi dari transistor. Biar kalian kebayang skalanya segila apa, di dalam satu chip smartphone modern itu kira-kira ada berapa banyak transistor? Bisa lebih dari 50 miliar. Ya, miliar, bukan juta. Dan semuanya itu nyala mati miliaran kali tiap detik. Bener-bener luar biasa. Jadi, dari sebuah saklar sederhana, kita bisa sampai ke kekuatan komputasi yang nggak terbayangkan. Semua ini berawal dari prinsip dasar tadi. Gerbang-gerbang super mungil ini udah berhasil membangun dunia digital kita. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira apa lagi ya yang bakal mereka bangun di masa depan?